Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar CRUD dengan PHP, MySQL dan Bootstrap 5 ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data kita dari database ya ke dalam halaman kita ya. Nah, jadi caranya cukup mudah sekali. Silakan teman-teman simak di video sebelumnya ya. Oke, kali ini kita akan coba lanjut untuk simpan datanya ya. Silakan teman-teman buka kembali project kita ya. Lalu di sini kita sudah siapkan form ya. Dimana form kita sudah kita siapkan. Lalu di sini kita sudah beri nama juga ya. Jadi pastikan sudah diberi nama masing-masing komponen ya. Kemudian di sini silakan teman-teman arahkan di atas sini. Kita akan kumpulkan codingannya di sini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba beri komentar dulu. Misalnya di sini kita akan buatkan pengujian. Jika tombol simpan diklik gitu ya. Nah, jika dia diklik maka dia ngapain gitu ya. Nah, maka kita akan coba uji dulu ya. Kita coba uji dulu dengan cara seperti ini. If jika kemudian iset ya, jika dia diset maksudnya atau dia diklik maka dia ngapain gitu ya. Nah, apa yang diklik? Yang diklik adalah string post. Kenapa string post? Karena kita menggunakan metode di formnya adalah metode post ya, yang ini ya. Nah, di formnya kita menggunakan metode post, maka di sini kita akan menangkapnya menjadi post juga gitu ya. Kemudian di sini kita isi nama tombol simpannya apa? Kita coba lihat ya. Di sini ada tombol simpan ya. Ini ya, ini tombol simpan. Kemudian namanya adalah name-nya adalah B simpan ya. Tipenya submit. Berarti di sini B simpan. Jika B simpan diklik ya. Jadi jika tombol simpan diklik maka dia ngapain gitu ya. Nah, di sini kita isikan. Jika dia diklik maka di sini kita akan coba kasih keterangan lagi. Data akan disimpan baru gitu ya. Nah, kenapa disimpan baru ya? Karena ini datanya baru-baru yang mau disimpan gitu ya. Belum ada data sebelumnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita buatkan dulu variabel simpan ya. Dimana variabel simpan ini akan menampung MySQL kemudian underscore query. Nah, kita panggil koneksinya koma. Nah, query-nya bagaimana? Nah, hati-hati ya, query-nya adalah kita tambah dulu titik koma ya. Jadi usahakan langsung tambah titik koma biar nanti ketika yang kita ketikkan sudah panjang kita tidak lupa ya untuk menambahkan titik koma seperti itu. Nah, caranya gimana? Ini kita enter aja seperti ini. Nah, ini kita enter biar dia ini ya, pembuka dan penutupnya ini sejajar. Kemudian kita ketikkan di dalamnya seperti ini. Insert into. Kemudian nama tabel kita apa? Nama tabel kita adalah T barang ya. Kemudian kita sebutkan fieldnya ya. Kita sebutkan field tabel kita ya. Yang mau disimpan adalah kode, nama, asal, jumlah, satuan, dan tanggal diterima. ID barang dan tanggal simpan itu tidak perlu karena kita sudah set di otomatis ya. Timestamp ini otomatis, kemudian ini juga sudah auto increment ya, ID barangnya. Berarti sini kita sebut. Hati-hati penulisannya ya, penulisan fieldnya. Sini kode, kemudian nama, koma, asal, koma, jumlah, koma, satuan, koma, dan tanggal underscore diterima. Oke, nah sudah seperti itu ya. Kalau sudah, nah ini kan hati-hati ya, pembuka dan penutup kurungnya jadi satu ya di sini ya. Oke, kalau sudah kita enter. Kemudian di bawah sini kita isikan seperti ini, value. Nah, isinya apa gitu ya. Jadi ibaratnya query ini seperti ini, insert into T barang. Nah, siapkan fieldnya apa aja yang mau disimpan. Kemudian yang ini yang kita mau ketik ini adalah value-nya apa, isinya apa yang mau disimpan gitu ya. Nah, di sini kita buka pembuka dan penutup kurung biasa. Lalu di dalamnya kita tambahkan petik satu gini. Nah, setelah petik satu kita tambahkan string underscore post.
lalu pembuka dan penutup kurung kurung siku, lalu nama text field kita ya. Text field kita apa? Misalnya ini kode barang, namanya text fieldnya adalah T kode. Untuk nama barang T nama, T asal, T jumlah, T satuan, dan T tanggal diterima ya. Nah itu hati-hati penulisannya, harap diperhatikan ya. Di sini yang pertama adalah T kode. Hati-hati ya. Ini petik 1 di dalam sini. Kan di atas nih petik satunya ada di dalam sini ya, di string post, kemudian petik 1 sini. Nah untuk ini tidak perlu karena dia sudah diwakili oleh petik 1 yang ada di luar sini. Seperti itu ya. Kalau sudah ini boleh di koma, lalu kita enter aja, kita siapkan di bawahnya sini ya. Nah ini kita buat dia sejajar biar pembuka dan penutup kurung biasanya di sini. Lalu yang ini kita ini boleh di copy lah ya. Ini di copy, pastekan di sini. Kita buat dia sejajar seperti itu. Oke. Lalu isinya selanjutnya adalah T nama ya. Kemudian ini boleh di copy paste, T nama, T asal, lalu selanjutnya T jumlah, lalu T satuan, kemudian yang terakhir T tanggal underscore diterima. Nah hati-hati ya, karena ini terakhir untuk tanggal diterima ini, maka komanya tidak ada ya. Komanya itu dihapus, jangan lupa komanya dihapus ya. Oke, kalau sudah silahkan di save ya. Nah hati-hati juga ini tidak ada titik koma ya. Ini pembuka dan ini penutupnya. Lalu kalau ini saya hapus, dia begini ya. Nah jadi hati-hati ya. Atau ini kalau mau dijadikan satu di sini boleh lah ya. Nah begini ya, jadi ini penutupnya, ini pembukanya ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Nah lalu di bawahnya sini ya, di bawah sini kita akan uji if, nah di sini kita uji ya, uji jika simpan data sukses ya. Jika string simpan, nah kalau jika begini berarti dia ini bernilai true ya, atau sukses ya. Jika dia bernilai true, jika simpan sukses, maka kita akan tampilkan echo, kemudian petik 2 ya, 2 kali ini string, maka kita tampilkan script. Nah ini kita mau manfaatkan JavaScript untuk menampilkan pesan ya, pesan alert. Nah ini saya enter aja biar kelihatan rapi juga. Ini saya tambahkan alert. Nah, kemudian pesannya apa? Pesannya adalah simpan data sukses, seperti itu ya. Kemudian titik koma, di bawahnya kita buat gini, dokumen, hati-hati penulisannya ya, dokumen titik location. Kita akan arahkan dia kembali ke index.php. Nah, jadi ketika dia disimpan, dia akan kembali merefresh atau kembali ke halaman indeks kita ya. Jadi setelah disimpan, dia akan looping nih, dia akan nge-refresh ya. Maka dia akan mengarahkan kembali ke halaman kita. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ada halaman lain mau diarahkan, silakan disesuaikan dengan indeks ini ya, atau dokumen titik locationnya di mana gitu ya. Nah ini jika simpan sukses, else, nah artinya kalau misalnya simpannya gagal, ini tinggal kita copy, kemudian pastekan di bawah sini, lalu simpan data gagal ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Ini kita boleh coba ya, ini kita boleh coba, silakan di save dulu. Kemudian sini kita refresh, masukkan kode barang, misalnya INV 2022, kemudian 004. Nama barangnya apa? Misalnya mic gitu ya, mic wireless. Nah, contoh lah gitu ya. Lalu ini bantuan, jumlahnya 2. Pilih misalnya pieces ya, ini contoh ya. Kemudian tanggal diterimanya misalnya tanggal 8. Ketika kita tekan tombol simpan, maka di sini ada pesan simpan data sukses. Oke, maka harusnya datanya masuk di sini ya. Nah, jadi berhasil ya.
INV 2022-004 mic wireless bantuan 2 pieces tanggal 8 ya. Kemudian kita coba lihat di sini masuk juga enggak di database. Harusnya masuk juga ya. Nah, di sini ada ya. Oke, jadi sampai sini berhasil ya. Untuk simpan data kita berhasil ya. Sampai di sini simpan data kita berhasil. Kalau misalnya datanya gagal ya, silakan dicek ya. Dicek query-nya ya, dicek query-nya. Pastikan sama ya, insert into, kemudian nama text field-nya diperhatikan, kemudian nama ini juga ya, text field. Nah, di sini sengaja saya bedakan ya. Di sini kode nama ini dari database ya. Ini dari database kita atau dari tabel kita. Kemudian yang ini dari inputan kita ya, dari text field ini. Kode, nama sampai dengan tanggal diterima ya. Jadi itu sengaja saya bedakan biar teman-teman tidak pusing. Loh, kok ini sama namanya gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah di project real, sudah paham ya, mau sama enggak masalah. Saya biasanya di field database sama di field inputan text field itu saya buat sama aja gitu ya, biar enggak ribet gitu ya. Nah, cuma ini dari teman-teman aja lagi, terserah ya, mau disamakan boleh, mau dibedakan boleh gitu ya. Cuma saran saya kalau untuk belajar silakan dibedakan dulu gitu ya, yang mana field tabel, yang mana field komponen gitu ya, text field dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi saya rasa untuk simpan data kita berhasil ya. Caranya mudah sekali, silakan teman-teman simak betul-betul ya. Kalau misalnya ada yang error atau ada yang tidak sesuai hasilnya, silakan disimak lagi yang kita ketik. Biasanya typo aja itu gitu ya. Biasanya ada salah penulisan, mungkin salah huruf gitu ya, atau huruf kecil, huruf besar, itu diperhatikan juga ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.